kami SBSI 92 Priangan Timur siap turun ke jalan dan mendukung aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022. PUKM dukung aksi sejuta buruh, cabut Omnibus Law. Kami pekerja yang tergabung dalam wilayah Porwil Selatan Kabupaten Bekasi mendukung penuh aksi sejuta buruh untuk mencabut Omnibus Law. Kami Bapor Lem Karawang mendukung aksi sejuta buruh cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sekarang tanggal 1 Agustus, berarti tinggal beberapa hari lagi Aliansi Sejuta Buruh itu akan melakukan aksinya. Dan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol, untuk memperbincangkan apa sih yang akan terjadi dan apa yang mereka kira-kira mereka persoalkan itu, sehingga buruh itu harus turun sampai jutaan orang begitu ya. Dan ada dua tokoh langsung ini. Yang satu adalah Sekjen KSPSI ya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, itu Mas Arief Minardi. Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Mas Dodi ini ya, Sekjen SBSI ya, ini Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Betul ya? Singkatannya begitu ya? Belum Mas, diperbaiki dulu Mas. Apa itu? KSBSI. KSBSI. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Jadi ini semua konfederasi, berarti itu gabungan beberapa organisasi buruh berarti di situ ya? Betul Mas. Wah, ini kalau di KSBSI ini ada berapa organisasi buruh yang bergabung di situ? Kalau di saya 10 Mas. 10. Konfederasi. Berapa banyak anggotanya kalau di KSBSI ini? Oh, di KSBSI hasil verifikasi memang terakhir kemarin kita sudah di angka 900 ribuan, Mas. 900 ribuan, ya. Oke, baik. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Kalau di KSPSI, Mas Arief? Ya, ada 12 federasi. Ya, oke. Ada 12 federasi ya 2 jutaan lah kurang lebih. Ya. Artinya ini kalau dua organisasi ini aja yang turun udah lebih dari 1 juta ya, gitu ya. Itu seluruh Indonesia tapi itu Mas. Ya. Seluruh Indonesia. Ya, Indonesia. Oke. Baik, mari sekarang siapa dulu mau mulai, dari Mas Arief dulu atau Mas Dodi dulu yang menjelaskan ada apa sih di balik aksi ini? Jadi ini kan rangkaian tentang penolakan atau penuntutan agar pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja atau terkenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, intinya itu mencabut itu, ya, agar itu dicabut. Intinya itu rangkaian demonya sudah panjang sejak merebak Omnibus Law yang di waktu itu 2019 oleh Pak Presiden langsung. Nah, sejak itu kami demo terus-menerus. Hanya saja demo kami waktu itu karena mungkin lebih banyak sendiri-sendiri ya. KSPSI juga waktu itu yang masih bukan Pak Jumhur, kalau di kami masih Pak Yoris. Dan waktu itu Pak Yoris kan menjadi saksi pemerintah. Akhirnya kami dari federasi itu unjuk rasa sendiri-sendiri. Gitu. Nah, sekarang ini pada era ada pergantian di ketua umum ya, dan saya masuk jadi sekjen, maka kami sekarang KSPSI khususnya menggagas untuk demo besar-besaran. Kebetulan KSBSI dan federasi-federasi atau serikat pekerja yang lain kemudian bergabung
semuanya ya kami kemudian apa namanya berdiskusi, ya udah kita bareng-bareng semua, kira-kira begitu. Maka karena sendiri-sendiri nggak mempan, memang pemerintah harus dengan besar-besaran, kira-kira begitu. Kalau besar-besaran mudah-mudahan dihitung, kira-kira begitu, Mas. Kalau bahasanya kalau demo itu tidak mengancam, mereka tenang-tenang, gitu lah. Kira-kira begitulah kurang lebih. Maka buruh kita sekarang bersatu untuk bagaimana supaya pemerintah mencabut itu. Berapa banyak yang akan bergabung ini organisasi yang terlibat dalam aksi ini? Artinya kalau ditanya sebanyak-banyaknya masih akan bergabung, memang yang hari ini bergabung ada 2 konfederasi dan beberapa federasi Ya. Yang sudah bergabung di Aliansi Sejuta Buruh. Ya. Kenapa kemudian kita melakukan komunikasi, koordinasi? Karena memang ini ada satu persoalan yang sama, kita framing bahwa ini adalah musuh bersama teman-teman buruh. Jadi yang merasa bahwa ini adalah persoalan yang sama, persoalan buruh, maka kita aja untuk bersama. Kira-kira begitu tuh, Mas. Ya. Yang terlibat hari ini dalam aksi Sejuta Buruh. Ya. Oke. Ini sejuta ini kan artinya saja ya, nama gerakannya lah gitu ya. Tapi ini nanti bagaimana bentuk gerakannya? Apakah ini yang di Jakarta yang paling besar dan kemudian diikuti oleh di beberapa daerah lain, atau hanya terfokus di Jakarta saja rencananya? Ya, ini kita di daerah lain demo. Semua di seluruh Indonesia. Tetapi di Jakarta fokus 3 provinsi, DKI, Jabar, Banten, itu dipusatkan di Jakarta. DKI, Jabar, Banten. Makanya diharapkan sejuta buruh di Jakarta bisa terpenuhi. Gitu ya. Juga ada long march nanti, long march dari Bandung ke Jakarta. Ya, sebelum tanggal 5, mungkin mulai tanggal 6 lah. Oke. Tanggal 6 ini long march dari Bandung menuju Jakarta, dan nanti tanggal 10-nya ikut gabung dengan aksi juta itu. Ya. Oke, sekarang ke Mas Dedi ya. Mas Dedi, ini mungkin perlu di-refresh lagi ya. Oke, penolakan terhadap Omnibus Law. Apa saja sih yang menjadi keberatan dari teman-teman ini? Ya, kalau keberatan hari ini misalnya kan, kalau saya mundur sedikit Mas, sebelum saya masuk menjawab soal keberatan itu. Sebenarnya Jokowi dalam pidato terakhir di periode kedua itu dia tidak bicara tentang regulasi ketenaga kerjaan, nggak ada. Beliau bicara investasi. Makanya hari ini seluruh teman-teman kementerian yang terkait dengan investasi bicara investasi. Bahwa kemudian dalam pembuatannya lalu irisannya ketemu di bidang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini tidak ada masalah sesungguhnya, Mas. Karena apa? Investasi tidak ada masalah. Tumbuh 5,sekian% saat itu. Tapi kemudian dalam proses pembuatan yang saya katakan dalam tanda kutip kong kali kong, tidak melibatkan pekerja buruh, lalu masuklah ini undang-undang ketenagakerjaan ini. Lalu yang hari ini yang membuat perlawanan keras terhadap kebijakan pemerintah adalah misalnya kita bicara hubungan kerja. Jadi jangan pernah lagi berharap akan ada, kita mendengar ada karya tetap, itu nggak akan ada lagi tuh Mas. Itu tidak ada. Kalau dulu ada istilah 21 menjadi karya tetap, itu sudah tidak ada. Kapanpun pekerja itu kalau manajemennya tidak suka, bisa diputus. Nah, lalu outsourcing. Outsourcing itu ada 5 jenis pekerjaan. Nah, sekarang seluruh perusahaan dapat di-outsourcingkan. Padahal outsourcing itu banyak masalahnya. Masalahnya apa saja? Upahnya rendah, perlindungan jaminan sosialnya tidak ada. Nah, kalau terdahulu undang-undangnya kita bisa tarik pemberi kerja. Nah, kalau sekarang kita nggak bisa tarik lagi. Kalau kemudian perusahaan itu kabur, hilang, kita susah mencarinya itu, Mas. Walaupun pidananya disiapkan. Nah, ini 2 hal yang betul-betul menjadi masalah. Nah, kaitan dengan upah. Misalnya upah itu. Upah sekarang, dulu ada istilah sektoral. Sekarang udah nggak mengenal lagi sektoral. Ada batas bawah, ada batas terbawah, ada batas yang tinggi itu dibatasi nggak bisa naik lebih tinggi. Nah, jadi kalau bicara upah ini kan kita selalu bicara pertumbuhan ekonomi, daya beli. Karena daya beli itu kaitan dengan konsumsi. Kalau orang konsumsi itu kaitan daya beli. Daya beli itu pertumbuhan ekonomi, kan pemerintah merasakan itu. Lalu kenapa kemudian upah buruh ini
terus dibatasi. Nanti kalau saya bilang ini diarahkan kerja paksa zaman Belanda dulu kan nanti pemerintahnya marah, tapi faktanya kita mau diarahkan ke sana. Dulu kan zaman Belanda dulu kan kita kerja paksa itu, upah dibatasi. Nah ini arahnya ke sana. Yang lebih diprioritaskan itu adalah kaum pemilik modal. Nah perlindungan tenaga kerja, perlindungan penegakan hukum terhadap tenaga kerja itu semakin jauh dari yang diharapkan, Mas. Inilah akumulatif, kemudian kami bersama teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, ya harus menjahit kekuatan, karena yang sudah dilakukan misalnya, tadi Mas Arief sudah katakan, demo sudah, lalu proses hukum kita ikutin konstitusi, sudah. Tapi kemudian hasilnya kan, Mas Ersa tahu itu, belum ada dalam negara ini keputusan inkonstitusional besaran. Nah ini sudah tidak boleh dipakai, tapi ada syaratnya. Kan suka-suka pemerintah aja membuat undang-undang ini. Makanya supaya pemerintah mendengar, kan inisiatif membuat undang-undang Ciker ini langsung eksekutif dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia Pak Jokowi. Ya, beliau yang menginginkan kita untuk terus melakukan perlawanan kebijakan ini, bukan kita. Kita sederhana, kalau kebijakan itu segera dicabut, paling minim keluarkan dulu klaster tenaga kerjaan. Bisa saja kita menghentikan itu, tapi kalau sekarang yang berkuasa tetap pada pendiriannya, mau tidak mau jalannya cuma satu, lakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Inilah kami sedang menjahit ini. Mas, mohon dukungan pekerja buruh yang nggak berserikat juga, mari bersama. Karena ini persoalan kita bersama. Gitu Mas Ersa. Oke, karena ke Mas Arief Minardi ya. Jadi ini kan kita tahu bahwa pemerintah kelihatannya kekeh sekali sikapnya. Mau unjuk rasa besar-besaran pada waktu itu tidak melibatkan elemen buruh, kan juga sudah turun. Ada mahasiswa ikut turun dan sebagainya. Di Mahkamah Konstitusi juga sudah dilakukan. Tapi tetap saja jalan terus gitu. Jadi artinya apa target dari aksi Aliansi Sejuta Buruh ini? Ya, jadi pertama, pemerintah ini sudah melakukan abuse of power. Ya, itu bisa dibuktikan. Pada saat pembentukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, itu mulai perencanaan, penyusunan itu tidak dilibatkan yang organisasi terkait. Misalkan kalau Cipta Kerja ini yang berhubungan dengan buruh, serikat pekerja tidak dilibatkan. Di Kemenko Ekonomi itu hanya organisasi pengusaha. Saya lihat organisasi pengusaha semuanya lengkap. Kadin, Apindo, API, Perstektilan semua lengkap. Tapi buruh sama sekali tidak ada. Itu mulai dari penyusunan sudah mendiskriminasikan. Ya, seolah-olah dia hanya mementingkan organisasi pengusaha. Itu jelas itu. Satgas pertama itu terbentuk dan buruh sama sekali tidak ada. Even buruh yang mendukung, ya, buruh yang mendukung itu juga tidak dilibatkan di situ. Itu kebodohan menurut saya. Kalau mau pakai pinter sedikit kan bisa ada buruhnya kan begitu. Ini nggak ada. Ya, itu sudah menurut saya itu hal yang paling dan itu melanggar azas. Ya, melanggar azas keterbukaan. Azas keterbukaan itu pada Undang-Undang Nomor 12 sudah dikatakan mulai dari perencanaan, penyusunan, kemudian mulai pengesahan semua itu dilibatkan pekerja itu yang terkait. Makanya oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dikatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, kesimpulan dari keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK itu hanya 3 kurang lebih, bahwa sistem Omnibus Law tidak dikenal, tidak ada. Kemudian melanggar azas yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga dirubah-rubah. Nah, oleh DPR supaya jadi konstitusional, Undang-Undang Nomor 12 kemudian dirubah, direvisi dan sudah diketok. Ya, bahwa Omnibus Law sekarang ada sistem Omnibus Law di Indonesia. Kira-kira gitu pasal 1. Ya, itu beberapa pasal lah. Kemudian untuk berubah-ubah bahasanya harmonisasi. Setelah diketok kan harmonisasi, pengetikan atau apalah kira-kira gitu.
Tapi untuk asas, pelanggaran asas, dia tidak akan pernah bisa dilegitimasi. Ya, secara hukum tidak akan pernah bisa dilegitimasi. Karena yang dilanggar asas. Nah, karena itu, kalau pemerintah mau meneruskan Omnibus Law ini, mereka harus memulai dari awal. Ya, mulai penyusunan draft, sampai perencanaan, sampai seterusnya. Harus dari awal. Sehingga kalau sekarang dia kemudian akan memutuskan Undang-Undang 12 itu hanya rekayasa. Hanya mencari legitimasi hukum saja. Kira-kira gitu. Kalau bahasa gampangnya tuh begini, ada orang merobos lampu lalu lintas. Lampu merah diterobos, melanggar. Enggak, lampu merah sekarang oleh undang-undang yang baru, lampu merah itu menjadi boleh. Kira-kira gitulah. Hijaunya dilarang. Itu kan konyol itu, ya kan? Itu bentuk abuse of power. Jadi penyalahgunaan wewenang. Jadi hanya melegitimasi saja dengan kekuatan aparat. Makanya ini tidak akan pernah bisa. Makanya kami salah satu alasan itu pemerintah itu tidak akan pernah bisa melegalkan atau melegitimasi menjadi konstitusional sebelum mereka memulai diulang dari awal. Gitu. Ya. Kalau diteruskan itu hanya rekayasa saja, kira-kira gitu. Maka kami harus kalau abuse of power dari pemerintah itu harus dilawan dengan massa besar-besaran. Itulah kira-kira untuk mencabut mereka. Ya, persoalan benar menggunakan Perpu, begitu Bang. Ya. Kalau menggunakan banyak bahasa istilah yang ada sekarang, ini pokoknya cabut Omnibus Law itu harga mati. Kira-kira begitu ya. Ya, begitulah. Karena mereka juga dari awal sudah harga mati. Ya. Arogansi. Ya. Oke, saya beralih ke Mas Dedi. Mas Dedi, ini kan banyak sekali organisasi buruh ya. Kemudian ada banyak juga yang tidak akan turun, bahkan ada yang minta agar tidak turun, yang melarang anggotanya turun dan sebagainya. Nah, ini kan buruh sendiri tidak kompak dalam menghadapi situasi ini. Ya, kalau saya melihatnya begini, bahwa ada gerakan yang mau turun atau tidak mau turun. Saya mau katakan begini, bahwa itu kembali kan soal dinamika organisasinya masing-masing, soal bagaimana mereka memahami. Malah ada juga sekarang Mas, beberapa serikat, 2 serikat tidak berjuang, lalu mereka berjuang untuk mendukung pemerintah, ada. Jadi kalau buat saya itu dinamika Mas. Tinggal makanya yang kita butuhkan adalah memberikan pemahaman kepada anggota kita, lalu kemudian kita menjahit yang saya katakan tadi, menjahit beberapa teman-teman serikat, karena kan kita juga tidak mungkin Mas memaksa orang yang tidak mau berjuang bersama lalu kita paksa lalu membuat masalah. Sederhana, kalau saya itu mengatakan begini kepada anggota saya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu ada 2 kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Pertama, kemenangan, kedua tidak menang. Jadi kalau kita melakukan itu ada kemungkinan dapat menang, juga ada kemungkinan kalah. Apalagi tidak berbuat, melakukan saja ada kemungkinan kalah, apalagi tidak berbuat. Nah, oleh karena itu kita berbuat. Sekecil apapun peluang itu kita berbuat, bahwa yang kita lakukan adalah untuk meninggalkan hal yang baik untuk anak cucu kita, untuk anak bangsa kita, bahwa kita tidak boleh takut berjuang untuk satu keyakinan karena kebenaran untuk anak-anak cucu kita. Jadi perbedaan tadi Mas, itu dinamika lah Mas. Kalau di pekerja serikat buruh ini tidak politik, tapi kadang-kadang udah kayak politik Mas. Jadi dinamika lah. Kalau yang sejalan ya tinggal jalan, yang enggak mungkin mereka punya agenda tersendiri, ya tidak ada masalah. Tinggal yang satu irama kita jalan. Begitu Mas kira-kira Mas. Oke, jadi tapi targetnya memang pokoknya ini call tingginya dicabut ya Omnibus Law ini Mas Dedi ya. Jadi dibuat seperti yang kata Mas Arifin Nardi lagi, prosesnya sejak awal yang melibatkan buruh sehingga itu. Ya sebenarnya kan Mas sejak awal tadi Mas Arif udah menyampaikan itu, bahwa mekanisme menurut undang-undang itu banyak hal ditabrak, lalu waktu yang dipercepat, tulisan banyak, lalu dibuatlah undang-undang Omnibus Law yang kemudian tidak dikenal. Lalu kemudian salah satunya adalah Omnibus Law tidak dikenal. Itu pertimbangan. Kemudian yang kita suarakan dari awal, keyakinan itu kemudian kita dapatkan dalam putusan MK. Nah itulah kesalahan mutlak pemerintah, kita lihat memaksakan kehendak.
bahwa sudah dari sejak awal kita katakan Omnibus Law tidak dikenal, lalu keterlibatan stakeholder tidak dilakukan. Kan harusnya ini pemerintah malu sebenarnya. Karena buruh yang dilawan, buruh sudah katakan seperti Mas Arief katakan dari awal itu tidak dilakukan, dipercepat, dipaksa, tulisannya banyak. Lalu undang-undangnya kok kemudian membuat undang-undang ketenagakerjaan itu spesifikasi, Mas, perlindungan dan penegakan hukum. Bukan kaitan investasi. Kan pekerja buruh itu tidak ada urusan dengan investasi. Investasi tugasnya pemerintah. Bersama siapa? Ada Menteri Maritim, ada BKPM, ada Menteri Perindustrian. Kalau ketenagakerjaan itu kan terkait dengan perlindungan, kenapa kemudian digabungkan? Nah, lalu kemudian di framing seolah-olah pekerja buruh itu menghambat investasi. Ini statement yang salah juga. Karena ketika Omnibus Law belum ada, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja. Mungkin tidak nendang. Kalau istilah Pak Jokowi, dia mau pertumbuhan di atas 5. Nah, lalu di framing seolah pekerja buruh menjadi alasan investasi masalah. Padahal pekerja buruh ingin ada investasi. Lalu perlindungan terhadap tenaga kerja juga ada. Nah, terkait misalnya hari ini, memang ada beberapa serikat sejak awal keluarkan misalnya tolak Omnibus Law. Nah, kalau kami memang dari sejak awal keluarkan klaster ketenagakerjaan. Nah, kalau kemudian tidak dikeluarkan, akhirnya kan pemerintah, kita akan tolak sekali Omnibus Law-nya. Karena banyak loh persoalan kalau misalnya serikat pekerja, serikat buruh harus bicara tentang 10 klaster yang lain. Apakah kemudian tanah diserahkan ke pemilik modal, misalnya bicara tentang agraria, lalu investasi langsung tumbuh? Enggak juga, Mas, ternyata. Kan nggak ada jaminan ditambah COVID. Nah, kan akhirnya mengada-ngada untuk mendegradasi kaitan undang-undang ketenagakerjaan yang merupakan hak dan jaminan sosial, haknya pekerja buruh yang nggak ada kaitan dengan investasi, dipaksakan, dimasukkan. Itulah perlawanan yang kita bangun, Mas, bersama teman-teman serikat hari ini, bahwa tidak ada kata bahwa kita gagal, tidak ada kata bahwa tidak berhasil, tapi kemudian yang harus kita lakukan adalah kita jahit elemen-elemen yang mau berjuang bersama. Soal ada teman yang tidak mau berjuang, tidak masalah, Mas. Kita jalan, tinggal mungkin nanti penyadaran dan kesadaran. Karena kadang-kadang saya juga melihat ada aktor-aktor intelektual yang sebenarnya cara konsep berpikirnya tidak lagi di serikat misalnya, ya tidak apa-apa. Tapi kita bangun penyadaran dan kesadaran bahwa pentingnya bahwa hari ini kita bersama membangun sebuah kekuatan karena ada kebijakan mengadopsi zaman-zaman kolonial yang mau menjajah bangsanya sendiri, yang kita mau lawan. Kira-kira begitu tuh, Mas. Ya, oke. Mas Arief, setelah Omnibus Law ini disahkan, jadi undangkan gitu, yang langsung terasa sih apa sih implementasinya di lapangan, terutama akibatnya terhadap buruh, terutama klaster tenaga kerja ini? Ya, saya mau namain dikit dulu tadi. Ya, oke. Ada kan yang melarang itu, menurut saya itu nggak etis itu. Ya kan, orang dia juga ini itu menurut saya ya nggak usah pakai surat, apalagi pakai surat resmi. Apalagi sekarang udah partai bentuknya kan. Partai kan merangkum, malah melarang. Aneh. Kan mestinya kami doakan. Nanti kami akan turun sendiri. Mudah-mudahan suatu saat kita bareng-bareng, kami doakan agar bisa berhasil. Kan begitu dong. Itu elegan namanya. Ini kayak kacangan aja. Ya kan? Oke. Oke, saya yang ini ya, masalah yang terasa itu upah. Ya. Upah minimum itu naiknya 0, sekian persen, di bawah 1%. Ya, itu sudah sangat terasa itu. Bahwa kemudian ada perusahaan-perusahaan tidak mampu, itu treatmentnya lain gitu loh. Treatment itu beda. Jangan kemudian perusahaan yang mampu disamakan dengan yang kolaps. Ini kan beda kan, itu kasus per kasus. Nah, yang kemudian juga terlihat ya bahwa pemerintah itu sama sekali tidak menghormati putusan MK. Putusan MK itu pada diktum 7 itu kan seluruh kebijakan yang berdampak luas, ya kan,
dan strategis itu harus ditunda. Ya. Nah, itu jelas pengupahan itu kan berdampak luas dan strategis, dan itu disebutkan dalam PP 36. Dalam PP 36 pasal 4 kalau nggak salah itu dikatakan bahwa pengupahan ini adalah kebijakan strategis. Nah, itu dia jalankan gitu loh, ya kan? Makanya itu sudah terasa bahwa pemerintah tidak menghormati putusan MK. Itu yang jelas ya. Satu, tentang upah. Ya, kita bukan masalah naik sekian persen, tapi cara berpikirnya yang utama itu. Ya, cara berpikir yang yang asal-asalan dari pemerintah itu tentang kebijakan. Ya, misalnya gini. Filosofi daripada kontrak atau outsourcing itu kan kalau di negara barat kontrak bebas, outsourcing bebas, kontrak itu tidak dibatasi, tapi ada filosofinya. Kalau mereka kontraknya putus di tengah jalan, negara yang membayar kehidupannya dia. Kan di situ ada keberlangsungan pendapatan, filosofinya itu keberlangsungan pendapatan, gitu. Nah, dan di barat sana tenaga kontrak itu gajinya lebih gede daripada yang tetap. Gitu, ya kan? Karena dia bisa ganti setiap saat, kalau tetap kan aman. Nah, di Indonesia tetap mau dirubah ke kontrak, tapi keberlangsungan pendapatnya tidak terjamin. Filosofi itu aja pemerintah nggak ngerti yang membuat undang-undang ini. Jadi ini benar-benar serampangan lah, nggak profesional gitu loh, ya kan? Nah, coba kalau tentang kontrak atau outsourcing itu tidak ada di situ kan pesangon tuh nggak ada. Mereka mengatakan, ini tetap ada pesangon. Dari 30 memang turun, jadi 26 kali, 25, sekian. Tapi itu kan karyawan tetap kontrak itu. Kalau karyawan tetap pesangon itu. Kalau karyawan kontrak atau outsourcing, nggak ada itu namanya pesangon. Ini ya, diperkirakan lah, saya jamin itu, dalam 2-3 tahun, ya itu semua pabrik akan menggunakan kontrak. Pertama, kontrak itu tidak ada tunjangan-tunjangan yang lain, nggak ada, karena dia hanya musiman, ya kan, itu. Sehingga keberlangsungan pendapatan nggak ada. Pemerintah juga tidak menanggung kalau kontrak putus, hanya kasih 1 kali gaji saja, ya kan gitu. Nah, kalau karyawan tetap kan masih ada pesangon sekian kali, sehingga dia bisa dalam 30 bulan masih bisa lah sambil nyari-nyari, ya kan, tergantung masa kerjanya, gitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah, itu saja hal yang mendasar dia tidak mengerti, gitu loh, ya kan, itu dampaknya. Kemudian sekarang PKB, perjanjian kerjasama di perusahaan-perusahaan itu, perusahaan mau merubah itu semua. Pesangon itu yang tadinya bisa untuk mem-PHK seseorang itu harus dibuktikan dengan audit, akunting dan lain-lain ya. Sekarang enggak, tinggal putus aja kontraknya. Bahkan ketika perusahaan merasa tidak mampu, pesangonnya hanya 0,5. Itu yang karyawan tetap gitu loh. Dampaknya sudah sangat besar ya dari kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Padahal rakyat Indonesia itu 75% atau 80% kan itu buruh, dia hidupnya tergantung pada upah gitu loh. Jadi undang-undang ini jelas secara teori, secara filosofi juga nggak jelas mau arahnya kemana, ya. Kemudian secara fakta juga sudah simpang jauh, ya. Gitu ya, misalnya upah sektoral. Kenapa di Indonesia ada upah sektoral? Karena di Indonesia itu ada kelas-kelas, misalkan ada perusahaan UMKM, perusahaan kecil, dia kan tidak akan mampu menggunakan upah normal gitu loh. Ya kan? Tapi ada kelas perusahaan yang besar, yang bisa menggaji, bahkan bisa menggaji 10-15 juta, tetapi karena sistemnya seperti ini, dia gaji aja yang 5 juta, 6 juta gitu. Loh, kan saya sudah tidak melanggar. Ini kan bukan masalah melanggar tidak melanggar, tapi masalah etika gitu loh. Artinya pemerintah membiarkan pengusaha mendapatkan keuntungan besar, sementara rakyat sendiri, buruhnya sendiri itu di asal hidup gitu loh. Kalau bahasa gamblangnya begini, pemerintah itu ingin investasi, kemudian buruhnya diperes kan gitu.
Ya. Kemudian dia mengatakan, "Hei investor dari luar negeri, datanglah kepada kami. Rakyat kami silahkanlah, ente bayar murah terserah, di PHK sembarangan terserah." Kan kira-kira begitu. Bayangin kita punya pemerintahan yang yang kurang lebih begitu. Mendewa-dewakan orang, kemudian ini rakyat silahkan kerja itu peres-peres silahkan, PHK nggak usah pesangon, tinggal putus kontrak. Kan gitu, gaji udahlah nggak usah gede-gede, pas-pasan aja hidupnya. Biar kamu untung gede, kan begitu kan. Coba bayangin kita pemerintah model apa kalau begini ini gitu loh. Makanya ini harus dilawan dengan kami unjuk rasa besar-besaran seperti Pak Deddy bilang tadi, bahwa memang sekarang kita mulai bersatu. Ya. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Jadi, tapi saya kira gini ya Pak Deddy, ini bukan hanya hit and run gitu rencananya ini. Jadi semacam kalau saya boleh simpul, apakah ini semacam kick off gitu untuk aksi besar-besaran dari gerakan buruh sampai tuntutan mereka dipenuhi gitu? Kalau kick off kan kita sudah kick off jauh-jauh hari, Mas. Sebenarnya yang besar bahwa dalam hari ini setelah pasca putusan MK, kita memang aliansi sejuta buruh kita anggap kick off lah. Setuju saya itu. Kita kick off di sejuta buruh, tapi bukan kemudian bahwa ketika kita bicara kick off, ini kan awal. Sampai pemerintah itu mau mendengar keinginan pekerja buruh. Kita nggak sok-sokan sebenarnya, Mas, bahwa kita tahun politik kita masuk sok-sokan menunjukkan sopos, nggak di sana sebenarnya. Kita mau negara ini baik, negara ini aman, tidak cari menang kalah, tapi kita ingin Jokowi dengar karena inisiatifnya kan ini pemerintah eksekutif kan ada yang membuat jikir ini eksekutif, artinya pemerintah Jokowi. Nah, kita mau Jokowi itu dengar bahwa ini rakyatnya, dia kan bicara sebagai presiden akan bicara Undang-Undang 45, bicara regulasi. Dia wajib melindungi tenaga kerja siapapun, memberikan pekerjaan layak, penghidupan yang layak, upah yang layak. Ini janjinya terilayak. Tapi kemudian kenapa kemudian yang katanya janji di tahun politik sebelumnya upah layaknya ada nggak? Semakin menurun, degradasi. Pekerjaan layak, pekerjaan itu semakin jauh. Perlindungan terhadap keberlangsungan, katakan Arif tadi, keberlangsungan orang bekerja yang panjang itu menjadi parsial, kapanpun bisa dipotong. Jadi untuk hidup yang layak itu orang juga menjadi parsial. Untung-untungan besok kapanpun bisa diputus. Artinya kita akan lakukan terus-menerus. Tinggal kita memang mengatur schedule tanggal aktivitas kita dengan teman-teman yang beraliansi dalam sejuta buruh ini. Sampai Pak Jokowi paling minim ini kita inginkan keluarkan klaster ketenagakerjaan. Beliau bisa keluarkan perpu kok Jokowi. Keluarkan perpu, keluarkan klaster ketenagakerjaan. Silakan 10 jalan, paling minim itu, Mas Arsa. Nah, kemudian bagaimana ketika kemudian keluar, kita bisa kayak hashtagnya pom bensin, Mas. Mulai dari nol. Nah, mulai dari nol itu seperti apa? Mulai dari nol itu bisa aja kita buat visi undang-undang, setuju. Atau kita bikin ekosistem ketenagakerjaan, kita bikin omnibus law ketenagakerjaan, setuju. Tapi dengan azas keterbukaan seperti Kang Arif katakan tadi, itu tidak ada. Kita terbuka, kita duduk stakeholder, duduk pemerintah, duduk Apindo, dunia usaha, dunia industri kondusif, pekerja buruh kondusif, politik pemerintah di tahun politik tenang, kita duduk bicara undang-undang. Ini konsep yang betul-betul sangat sederhana yang kita tawarkan, tanpa harus buang-buang energi. Begitu tuh sederhana tuh, Mas. Oke. Saya lihat ini tanggal 10 ini kan harinya hari Rabu ya, gitu ya, hari Rabu. Nanti mungkin bisa diberi gambaran kepada publik, terutama untuk Jakarta ini, karena kan nanti fokus yang terbesar di Jakarta itu rutenya seperti apa, dimulai jam berapa sampai pukul berapa ini rencananya ini. Mas Arif itu. Oke, Mas Arif, gimana Mas Arif? Ya, jadi kita secara resmi dimulai biasanya jam 9.10. Nah, titik kumpul di daerah TVRI lah, daerah Senayan, Semanggi gitu, daerah situ. Ya, kalau masa di situ ya konsentrasi di situ ya kira-kira daerah situlah yang harus dihindari oleh masyarakat.
Kami juga mohon maaf kepada masyarakat, bukan maksud kami untuk mengganggu. Tetapi ini kita benar-benar untuk jangka selanjutnya mengoreksi kepada pemerintah tentang yang sudah dibuat kebijakan. Kami juga paham bahwa pengusaha juga harus untung. Ya, kita juga tahu itu. Kita sudah usulkan kepada pemerintah itu. Kita berikan, kan kita juga punya otak lah. Pengusahanya itu untung, buruhnya sejahtera, kan itu yang dicari kan. Ya. Itu loh, sebenarnya kita bukan yang bokrol itu. Kemarin Pak Polisi datang ke kami, saya sampaikan. Lalu kementerian juga ingin dialog. Saya bilang kementerian itu dari dulu, seingat saya hanya pemberi hanya mencari pembenaran saja. Bahwa mereka secara ini kami sudah melakukan dialog, kami sudah ini. Saya bilang sekarang beda. Kalau Pak Polisi mau membantu, bilang sama mereka. Saat ini kami bahasanya cabut dulu. Kalau nggak cabut kita nggak akan datang. Kan gitu. Itu Pak Jumur kan sudah mengatakan dia tidak melangkah kemanapun sebelum dicabut. Gitu. Kalau gitu nggak ada ini dong loh. Ada. Karena ini ada sejarahnya. Kita sudah bolak-balik nggak pernah digubris. Datang di ngomong-ngomong nggak ada terusannya. Datang kami sudah mengundang. Ya hanya begitu. Ya itu kan semua orang ya bisa, ya kan? Ya. Itu hanya menggugurkan kewajiban kalau orang sholat asal sholat lah kira-kira gitu. Bukan itu masalahnya, ya kan? Harusnya dia itu. Nah, sekarang ke Pak Polisi saya mengatakan, kalau gitu gimana dong Pak harusnya ketemu? Sekarang kalau mau dia datang ke tempat buruh. Kan kami ada markas di Cilandak. Ya kantor sama-sama lah, sekretariat untuk 1 juta buruh itu. Silakan menteri atau pejabat negara datang ke kita. Sekarang dialog di sini. Kalau kami datang, saya bilang Pak Polisi, kalau saya datang atau Pak Di datang, yang lain bisa mengatakan, wah ini pengkhianat nih, begitu repot kita kan. Kita tidak menutup. Sekarang mereka, kalau mereka niatnya baik, ya kan, tidak hanya legitimasi, hanya pembenaran, datang ke kantor kami. Mari kita dialog. Kita habis-habisan. Saya pernah berbicara waktu itu, ketika itu. Mari kita bicara, masa sih kita punya akal, punya nurani, punya adab, punya etika, nggak bisa selesai. Ini masalah enteng kok. Kalau saya lihat, ini masalah kebodohan dari pemerintah. Kebodohan bagaimana dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Itu loh. Ya, kan di Undang-Undang Dasar itu ada musyawarah mufakat. Nah, Undang-Undang Dasar musyawarah itu dari Pancasila, ya kan? Undang-Undang Dasar ada musyawarah mufakat itu pasal sila keempat. Itu kan dalam tenaga kerja itu perburuan ini kalau bahasanya diejawatahkan dalam Undang-Undang 13. Di situ ada pasal tentang pembentukan LKS. LKS itu lembaga kerjasama tripartit. Isinya ada buruh, ada pengusaha, ya, ada pemerintah, gitu. Nah, dipimpin oleh menteri langsung loh, Mas. Ya. Anggota LKS itu di SK-kan oleh presiden. Jadi setingkat dengan DPR. Tetapi faktanya itu kan lembaga itu bahasa undang-undangnya adalah forum untuk mengkonsultasikan, mengkomunikasikan, memusyawarahkan seluruh permasalahan yang ada tentang ketenagakerjaan dan dunia usaha kan gitu. Ya. Kalau di situ, nah karena ini yang paling fatal itu. Pada saat hal-hal yang penting harusnya menteri langsung memimpin. Ini mau penting mau enggak yang mimpin eselon 3, eselon 4. Kemudian buruh dijadikan kambing hitam, ya kan? Misalnya begini nih kasih contoh nih ya. Rapat dibuka LKS yang mimpin antara direktur atau kepala subdirektorat lah eselon 3 atau 4. Ini masalah penting, revisi Undang-Undang 13. Misalkan, bahasanya rapat dibuka agenda revisi Undang-Undang 13. Kan sudah tahu sejak 2006 ketika bicara revisi itu, pasti buruh mengatakan interupsi. Kami menolak untuk revisi. Begitu kan? Nah, kan ya diakalin lah, ya kan? Kita berbicara dunia usaha nih. Ini kesulitan pemerintah, ini buruh gimana kan gitu kan bisa ya kan? Ya harus ngerti itu tidak terjadi Mas, tidak terjadi itu. Bahasa mereka, buruh ini arogan, begitu datang interupsi tidak setuju. Ya
Itu yang mimpin atau pesertanya yang bodoh gitu loh. Oke. Dan itu fatal ya. Ini negara ini. Ini negara dan itu undang-undang. Dan menteri tidak pernah, paling menteri pembukaan di awal aja pembukaan SK-nya ini udah selesai, setelah itu nggak ada gunting pita sana sini hahe gitu aja. Padahal yang penting-penting ini tidak dijalankan, itu fatal. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini kan sebenarnya jalan akhir karena dialog itu sudah nggak bisa pernah nggak ada hasilnya menghasilkan apa-apa gitu. Jangan itu hanya formalitas saja gitu ya. Betul. Oke. Ya betul. Ini hanya apalah namanya, menggugurkan kewajiban aja sudah. Hanya lip service. Niat lip service lah, niat baik semua sudah sebenarnya nggak ada. Ya. Dan kita bisa buktikan ketika pembentukan itu hanya pemerintah dan pengusaha. Lu kenapa buruh nggak diikutin? Ya, itu kelihatan lah. Ya. Dan kan ya pada saat pembentukan awal, gamblang kan dulu kan, tanggal 8 mau disahkan, tarik ke tanggal 5. Ya kan? Ya. Rapat pindah dari hotel A ke hotel B ke hotel C kalau begitu ada buruh gitu loh. Itu kan kelihatan. Iya. Kalau sudah sembunyi-sembunyi kayak begitu, selintat-selintut, sudah pasti ada yang nggak benar di situ lah. Udah pasti itu. Oke, Mas Deddy, apa yang itu terakhir nih pertanyaan saya, apa yang pesan yang akan disampaikan pada para buruh dan juga masyarakat nih untuk menjelang tanggal 10 nih? Pertama, untuk teman-teman pekerja buruh hari ini, saya akan mengajak bersama-sama, mari kita menyuarakan aspirasi kita bersama aliansi sejuta buruh. Kenapa saya mengajak mereka? Karena hari ini serikat buruh yang berada di aliansi sejuta buruh betul-betul ingin menyuarakan kepada pemerintah terkait dengan persoalan-persoalan yang kita katakan tadi. Lalu kedua, kepada masyarakat, tentu saya sama dengan Kang Arif meminta maaf bahwa kami pada akhirnya akan mengganggu aktivitas masyarakat yang buruh akan lalui, misalnya arah ke DPR MPR. Nah, tentu kami minta maaf kepada masyarakat bahwa hari ini masyarakat sebenarnya sebagian juga terganggu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Tentunya kami yang akan memperjuangkan, bagi yang belum bisa memperjuangkan turun langsung, aktivitasnya terganggu, tentu saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama aliansi sejuta buruh. Lalu kemudian kepada pemerintah tentunya, karena sekarang putusan MK menyatakan bahwa barang ini rusak 2 tahun dan harus diperbaiki. Ya. Nah, sementara kalau saya mengumpamakan misalnya undang-undang itu pohon, rantingnya ada PP 34, 35, 36, 37, kalau pohonnya rusak, rantingnya harusnya rusak. Ya. Ini enggak. Pohonnya rusak, tapi rantingnya dipakai juga untuk mengeksekusi pekerja buruh. Ya. Mari kita masih punya ruang untuk duduk bersama. Betul, barang itu ada di DPR sekarang. Pemerintah tentunya jangan malu. Walaupun kemarin sudah dipermalukan oleh MK, jangan malu. Karena pemerintah itu harus bicara dengan stakeholder. Mari kita duduk bersama. 2 tahun ini kan waktu cukup panjang. Walaupun misalnya tadi Kang Arif sudah menyatakan, sudah ada teman-teman DPR untuk melegitimasi agar Undang-Undang 11 2020 itu lolos dengan cepat, ibarat jalan tol, nggak ada hambatan. Nah, kalau kita mau bicara terbuka, transparan, good government, ayo kita duduk bersama, kita bicara tentang 11 2020, mana yang menjadi keluhan pekerja buruh, ayo kita duduk aja pengusaha. Kan kalau di serikat di pekerja buruh ini agak aneh nih, Mas? Karena kita ada unsur tripartit. Tripartit itu ada pemerintah, ada pengusaha, ada serikat pekerja, serikat buruh. Seperti yang dikatakan Kang Arif tadi, duduk bersama tripartit. Ayo buka-bukaan kita. Jangan malu. Jangan kemudian katanya investasi mau tumbuh, investasi mau masuk, tapi pekerjaannya diajak berantem. Kira-kira gitu tuh, Mas. Retorikanya, teorinya, ayo dunia usaha, dunia industri suruh bertumbuh. Jangan ada gangguan, Kamtibmas, pekerja buruh jangan ganggu. Tapi pekerja buruhnya nggak diajak bicara, disuruh berantem. Nah, ini kan sesat berpikir sebenarnya pemerintah ini. Nah, tapi juga saya kasih tahu sedikit nih, Mas. Kemenaker ini kan secara ininya di bawah Kemenko. Nah, Kemenko ini yang mengambil peran
terkait Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Hmm. Nah, kelihatannya Kemenaker ini anak bawang lah, jadi nggak bisa berbuat apa-apa Aha. karena sudah dibawa Kemenko ini tadi. Hmm. Nah, Kemenko-nya juga nggak mau bicara karena sudah mungkin dalam tanda kutip sudah diintimidasi secara verbal oleh kaum pemilik modal sehingga undang-undang itu tidak mungkin dirubah. Padahal dia lupa bahwa dia di eksekutif harus mendengar rakyatnya. Jadi kesimpulannya kami masih membuka ruang serikat pekerja untuk duduk bicara, ayo kita selesaikan. Untuk mencari solusinya. Baik mau bicara revisi, baik bicara Omnibus Law ekosistem ketenagakerjaan, tapi jangan paksakan 11/2020. Begitu tuh Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Arief Minardi dan juga Bang Deddy Herdianto ya. Dan selamat beraksi ini tanggal 10, tinggal berapa hari lagi? 9 hari lagi. Doanya Mas Bang Hersu. Oke. Terima kasih Masyarakat kita mau doa. Ya, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Arif, atur nuhun Kang Arif. Mas Arsa, atur nuhun. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini perbincangan saya dengan dua orang tokoh buruh ini. Dua-duanya sekjen ini yang akan mengkoordinasikan aliansi sejuta buruh tanggal 10. Jadi mereka tadi minta Anda dukung. Jadi agak ganggu sedikit, tapi tolong dipahami lah. Dalam situasi sekarang memang hidup sama-sama susah. Mereka berjuang. Kalau nggak bisa mensupport, ya nggak usah mencaci maki gitu ya. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.